Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC budgetnya segini di 12 juta dapat Ryzen 5 8400F dengan RTX 3056GB ya. Ini starter pack awal buat temen-temen yang mau ngerakit PC spek kayak gini udah enak banget. Upgrade ke depannya nanti tinggal upgrade VGA. Ini pakai PSU 650 bisa sampai 5060 Ti 16GB. Mau upgrade prosesor bisa sampai Ryzen 9000 gitu ya. Dan kalau misalkan kalian pengen rakitan kayak gini dipangkas lagi itu masih bisa. Kalian bisa pakai cooler tower sama SSD 512 itu masih bisa ya. Kalau yang lain kayaknya nggak usah dipangkas deh. Ini udah cukup enak ya. Dan ya wes, kita akan langsung masuk ke proses perakitannya ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, gua ini buka jasa rakit PC teman-teman ya. Jadi ini pesanan pelanggan. Kalau kalian mau rakit PC, DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani gue mau rakit dana sekian dari kota ini. Tapi ada rules-nya teman-teman, ada prosesnya ya. Jadi harus dipahami dulu. Dan rules atau prosesnya seperti ini. Nah teman-teman, kurang lebih proses rakitnya atau rulesnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau rakit ke gua, gas DM Instagram gua namanya Gani GP ya. Kalau udah setuju sama rulesnya, kita langsung satset aja untuk transaksi rakit PC ya. Dan baik lagi, ini pesanan. Karena masih ada yang ngira gua ini buang-buang duit buat rakit PC. Enggak guys, ini pesanan pelanggan. Dan yowes, langsung aja kita masuk ke proses perakitan PC ini. Oke teman-teman, ini dia Mobo. Ini prosesor, RAM dan SSD ya, kita pasang ya. Oke, ini buat teman-teman nih, gue akan selalu ngasih omongan ya untuk teman-teman yang beli prosesor tray, apalagi prosesornya AMD Ryzen, carilah distributor yang resmi ya, HDNJT sama AMD itu garansi resmi 3 tahun. Nah kalau garansinya 1 tahun, wallahualam ya guys ya, silakan tanggung sendiri. Apakah itu resmi atau tidak, wallahualam. Ada yang bilang, oh ini kan garansinya Inter. Terus kalau misalkan amit-amit apes, lu mau garansi kemana guys? Dikirim ke luar negeri gitu. Tapi tokonya bilang katanya dia bakal ditukar bang. Kalau misalkan ada apes, oh ya udah kalau lu percaya gas aja gitu. Intinya, kalau buat gua lebih menyarankan kalian nabung sedikit, tapi dapat garansi yang 3 tahun dan kalian tenang guys. Ini udah bener, kenapa kok agak susah guys? Agak mau kunci. Oh iya guys, tuh bisa. Kenapa tadi gua kagok? Mana sekarang ya? Oke, untuk Mobo ini slot RAM-nya cuma 2 teman-teman. Tapi ya nggak masalah guys. Kalaupun slot RAM-nya ada 4 teman-teman ya, kan tetap disaraninnya RAM itu paling benar 2 keping, 2 kali 8, 2 kali 16 lah sekarang ya, 2 kali 16, 2 kali 32. Itu guys, paling benar 2 keping. Oke, terus ini masih ada yang nanya nih, bang ini SSD data kan dapat heatsink bang.
kalau misalkan motherboardnya ada heatsink kayak gini gimana bang? Perlu dipakai atau enggak? Bebas. Tapi kalau gue sih nggak usah ya. Kan udah ada apa namanya? Ada heatsink dari Mobo-nya, itu udah lebih dari cukup guys. Kalau gue, cuman kalau misalkan kalian mau di double ya gak apa-apa. Gue sih lebih baik langsung gini aja. Mana nih lubang ini? Rakitan kayak gini gampang teman-teman. Pakai casing Ocypus. Cuman mungkin PR-nya ya guys, gue akan ngasih tahu ke teman-teman ya. Kalau pakai casing Ocypus tuh nanti capeknya tuh ketika ngebaut fan. Gue nggak bohong, mungkin karena fan-nya harga 30.000, jadi ngebautnya susah. Karena fan itu, ini buat teman-teman juga masih ada yang nanya kayak, bang kok fan casing yang gue beli kagak ada dratnya ya, buat ngebautnya jadi susah. Fan casing emang kagak ada dratnya guys, jadi kita ngebaut itu sekaligus ngebuat drat kayak gitu. Nah memang terkadang jadi susah, tapi begitulah rakit PC ya. Ada harga ada rupa. Kalau pakai fan-nya tuh dapat gratis dari casingnya guys. Jadi gimana ya, dikasih fan aja harusnya bersyukur gitu loh. Masang susah dikit gak apa-apa lah. Kayak gitu. Oke, ini rakitan putih tapi RAM-nya hitam teman-teman ya. Cuman gak masalah karena gak terlalu kelihatan dan dia ngebaur sama Mobo. Dan balik lagi, ini gue kalau ngerakit itu ya kemauan pelanggan guys ya. BTW yang ini gue nggak ada diskusi live rakitnya guys, karena kita diskusinya di DM Instagram pada saat saya sedang dirawat kemarin. Jadi tidak ada diskusi di live streaming gitu kok di Instagram. Jadi diskusinya offline via DM antara saya dengan pelanggan saya gitu. Oke, udah ya. Sekarang kita menuju casing untuk masang power supply. Oke guys, ini dia casing ya si Ocypus C50. Seperti biasa ya, kabel manajemen awal tinggal segaris gitu ya. Itu sudah sangat gampang buat casing ini. Untuk kabel manajemennya udah tinggal sat aja. Terus dari power supply di sini gue cuma pakai 2 ya, 24 pin sama 8 pin buat Mobo. Soalnya nggak ada colokan SATA Molex dan nggak ada colokan VGA. Jadi ngerakit di casing ini dengan komponen ini enak guys. Sat. Mana baut? Oke, jadi paling effortnya ketika kita masang fan. Mana ini masuk gak? Nah, ini masuk sih harusnya. Ini masuk gak sih ini teh? Itu asup nih. Oh, udah asup dah. Masuk. Hup. Nih, pakai obeng ini guys. Buat gak ya? Gue kemarin obeng PSU pakai ini gak ya? Boyo tetep. Obeng elektrik yang biasa gue pakai masih ada sih guys nih, ini itu 100 ribuan gitu. Tetap aja buat ngebaut PSU gak kuat. Terus gue beli lagi ini, maksud gue biar lebih proper karena dia kan lebih presisi gitu, ada indikator baterainya. Bisa, tapi tetap aja nggak bisa buat yang berat-berat. Jadi buat masang PSU sama VGA nggak bisa, tapi buat Mobo masih bisa guys, SSD bisa. Oke. Sekarang kita tidurin casingnya untuk masang Mobo. Kita masukin motherboardnya. Dan ini kita hanya pakai 6 baut ya teman-teman ya, tidak 8. Backplate jangan lupa dipasang teman-teman kalau motherboard ini. Kemarin ada yang nanya bedanya apa yang gaming ini sama yang gaming plus. Ya tuh beda guys. Yang bentar, ini kurang naik. Yang gaming plus itu ada 4 slot RAM. Kalau yang gaming doang itu 2. Tapi yang ini bagus gak bang? Ya bagus guys, gue kan udah beberapa kali rakit pakai Mobo yang gaming ini. Udah oke kok. Ini harus tengah-tengah nih. Sip. Sama nanti kalian pas pasang 24 pin, ini mungkin akan agak neken, jadi harus hati-hati ya. Tapi masih gampang guys. Dan masih tetap cakep kok pakai Mobo yang 6 pin begini. 6 pin, 6 baut. Masih fine saja. Ini tuh udah pas belum sih?
Nah, udah guys. Mana lagi yang belum ya? Di sini. Kalau kalian yang nanya, "Bang, kenapa nggak beli 50-50?" Gua asa rugi guys kalau beli 50-50 teh. Kayak harganya mahal. Udah 30-50 dulu aja starter pack awal gitu. Itu juga udah enak kok buat streaming awal-awal, gaming awal-awal mah. Baru nanti nabung beli 50-60 Ti 16 GB. Udah tuh enak ya. Oke, ini mobo udah dipasang, gua akan colokin kabelnya offline. Abis itu kita pasang fan ya, depan 3 belakang 1 sama radiator. Sudah clear teman-teman, udah kepasang semua ya. Sekarang gua akan jelasin jalur kabel manajemennya teman-teman ya. Oke, dari casing ini semua ke bawah ya, front panel ya. USB 3-nya naik lagi ke atas, audio, USB 2 sama front panel ke sini. Power supply, 2 kabel doang, 24 pin sama 8 pin mobo ya. Di sini mungkin kesannya fan-nya kelihatan belatakan ya, tapi ini jalurnya gampang banget ya. Pertama dari 3 fan yang depan ke sini naik ke atas ya. Sama fan yang belakang ini lurus ke sini. Sini ya. Buat water cooling, tunggu ini potong dulu tanggung, lupa. Buat water cooling, dia itu PWM-nya masuk ke sini. Kalau dari radiatornya dia turun ke bawah ya. Sama ini ARGB dari si water block-nya dia ke sini, teman-teman ya. Jadi ini kabelnya memang tidak panjang teman-teman, jadi mau nggak mau harus lewat diagonal seperti ini. Tapi untuk jalurnya gampang, pokoknya yang ke sini ARGB, PWM-nya semua ke kolong sini sama ke sini ya. Jadi masih gampang lah, masih easy lemon lah, easy lemon. Oke, sekarang kita tutup bagian atas, kita tutup. Terus juga ini side panel kita akan tutup ya. Sebenarnya kalau buat area kabel manajemen, selama dia ketutup tuh itu udah lebih dari cukup teman-teman. Dia tertutup, tidak ngebelendung, enough ya, sudah lebih dari cukup. Jadi ngerakit di casing kita masih gampang parah guys. Oh, jadi nggak ada susah-susahnya. Ini kita buka dulu sedikit karena mau dipakai buat tempat VGA guys. Oke, set. PGA-nya mana nih? Kita ambil dulu. Nah guys, ini dia ya, Gigabyte RTX 3050 6GB, garansi dari Synek Metro Data 3 tahun. Oke. Nah guys, PGA-nya sapet ini mah. Tuh. Nggak ada plastik-plastik ABCD ya. Jadi kita tinggal langsung masukin aja. Nggak ada kan ya tuh? Iya, nggak ada plastik teman-teman. Kita maju sedikit. Karena ini emang non kabel power ya, jadi irit guys, irit daya. Jadi enak guys kalau rakit pakai spek kayak gini. Buat sekarang udah tenang, nanti kedepannya tinggal nabung lagi, beli 50-60 Ti yang 16 GB. Guys, ini agak atasin. Hup, satu lagi. Jadi masang tuh gampang, nggak ada susah-susah guys. Rakit casing ini easy lemon. Sip, PC udah clear, ini dikencengin dan sekarang kita tinggal nyalain. PC sudah dicolokin ke listrik dan langsung aja ya kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, PC udah nyala ya, jadi lampunya di sini hanya dari atas aja, sisanya tidak berlampu ya, RAM, fan tidak berlampu. Oke, kita tunggu dia masuk layar. Sudah masuk BIOS teman-teman ya, kebaca mobo, prosesor, terus ini RAM kebaca, sama SSD juga sudah kebaca ya. Yes, berarti video kali ini kita sampai sini aja teman-teman. Next video akan ada testingnya ya. Oke, kalau kalian minat sama komponennya, linknya udah gue drop di deskripsi. Kalau mau rakit, gas DM ke Instagram gue, namanya GaniGP. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.